kalau kita itu terlalu fanatisme atau favoritisme terhadap seseorang, kita itu kehilangan autentikasi diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Kakak Media semuanya, senang sekali podcast kembali hadir menjumpai Kakak Media. Bersama saya Vina Kurota. Di podcast kita kali ini akan membahas mengenai Pancasila dari kacamata mahasiswa. Tentu saja untuk podcast kali ini kita tidak akan membahas sendiri ya. Untuk teman berbincang kita kali ini ada salah satu teman dari Prodi KPI juga. Ada Mas Fauzan Syaihoni. Selamat siang Mas Fauzan. Siang Mbak Vina. Oke, gimana kabarnya Mas Fauzan? Baik ya? Alhamdulillah masih negatif. Oh, negatif. Iya, negatif. Apa ini Mas? Negatif COVID kan. Oke, Iya. Alhamdulillah ya negatif COVID. Dan Iya. saya harap juga pemirsa Kakak Media semuanya negatif COVID artinya sehat begitu Iya. ya. Oke, baik. Pemirsa, perlu diketahui karena Mas Fauzan ini juga merupakan mahasiswa semester 4, artinya masih seumuran dengan Vina. Tapi Mas Fauzan sudah menjadi salah satu kontributor di beberapa website begitu ya Mas? Alhamdulillah. Oke, baik. Langsung saja ya Mas untuk pembahasan mengenai Pancasila dari kacamata mahasiswa. Siap. Oke, sebelum masuk kita akan make sure dulu kita ada satu pemahamannya sama mengenai Pancasila. Boleh Mas Fauzan katakan gitu Pancasila dari kacamata Mas Fauzan dalam satu kata? Kopi hitam. Kopi hitam. Yes. Kopi hitam kupu-kupu atau kopi hitam aja? Kopi hitam aja. Oke, kopi hitam. Soalnya dari kopi hitam itu mungkin bisa dijelaskan untuk makna secara lebih luasnya begitu Mas. Oke. Tapi kan ini menurut saya ya. Oke. Saya perlu menerangkan apa ya? Kerangka berpikirnya atau prototipenya agar kita Mbak Vina sama Mbak Vina ini, terutama yang nonton podcast Kakak Media ini nanti bisa apa ya? Paham apa yang saya jelaskan gitu ya. Karena biasanya saya kalau ngomong itu langsung ke intinya itu ngelantur kemana-mana gitu loh. Jadi saya kasih penjelasannya mengapa saya bicara seperti itu. Jadi nanti biar ternyata yang diomongnya itu seperti ini, alurnya seperti ini ya. Oke. Baik. Karena tadi pertanyaan tentang makna ya. Makna Pancasila. Oke. Sebelum menuju ke Pancasilanya kan kita tanya dulu nih, makna itu apa sih gitu kan ya, atau perbedaan antara makna dengan arti atau terminologi itu apa sih gitu kan ya. Iya kan itu berbeda kan ya. Pemahaman kita umumnya kan berbeda. Nah di sini saya mengutip salah satu filsuf bahasa sekaligus matematikawan dari abad, kalau nggak salah dari abad ke-20 asal Austria. Namanya itu Ludwig Wittgenstein. Jadi singkatnya itu beliau menjelaskan tentang makna. Bahasanya makna itu adalah uraian dari suatu komponen objek yang kemudian itu dikerucutkan lagi lalu menggambarkan objek yang lain sehingga ada signifikansinya dengan apa yang dimaknai tadi. Oke, agak rumit kan ya? Ini yang oke. Ini yang biasa disebut, makanya kita itu manusia biasanya disebut kalau nggak salah itu homo signifikan, atau manusia atau makhluk yang selalu mencari objek yang lain meskipun kita itu tahu bahwasanya misalnya ini gelas, tapi kita itu selalu mencari objek-objek yang lain yang signifikan dengan air ini, biasanya begitu. Nah, saya kasih contoh yang mudah dipahami aja ya. Misalnya kalau ada si pria dan si wanita di sebuah warung kopi. Nah, si pria ini saya tanya, menurut kamu makna dari kamu dan dia ini apa sih? Nah, si pria ini menjawab secara makna. Jadi si pria ini menjawab, makna aku dan dia bukanlah dualitas, tapi kesatuan. Karena aku disatukan oleh perasaan cinta. Nah itu kan makna yang hiperbolis tapi make sense gitu loh. Berbeda dengan arti. Kalau arti misalnya si pria saya tanya secara arti, apa arti kamu dengan dia? Aku dan dia adalah dua manusia
yang sedang menjalin hubungan asmara. Kan itu terminologi kan ada disparitas atau ada jarak perbedaan gitu loh. Ya. Oke. Nah, lebih lanjut si filsuf ini menjelaskan makna itu sifatnya intuitif rasionalis. Akan tetapi kalau arti itu rasionalis murni. Oke ya. Langsung kita menjurus ke Pancasilanya, nanti kita mungkin akan paham. Nah, Pancasila itu kan produk sejarah gitu ya Mbak Vina ya. Yes, benar banget. Berarti kita harus tarik ke belakang dulu di tanggal 1 bulan Juni 1945 yang bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila itu kan ya. Nah, di situ kan Pak Karno pidato nih. Akan tapi pidatonya Pak Karno kalau teman-teman baca, pertama-tama beliau ini menyebutkan dalam bahasa Belanda dengan sebutan filosofi grondslag, atau dalam pengertian bahasa Indonesia itu dasar filosofi ya. Lantas kan jalan pikiran kita kan kok bisa diartikan sebagai dasar filosofi, udah dasar filosofi pula, kan ribet kan pikiran kita kalau menginterpretasikan kan. Nah, memang secara eksplisit itu di pidatonya Pak Karno itu tidak dijelaskan ya. Akan tapi kalau saya baca itu Pak Karno itu merumuskan 5 dasar itu karena merasa representasinya dari persona bangsa Indonesia, yang mana itu kan sebelum 1 Juni itu kan ada beberapa suku, ada beberapa agama, kepercayaan dan lain-lain kan. Nah, sebelum 1 Juni itu bangsa Indonesia kan sudah menggaungkan merdeka. Akan tapi karena BPUPKI itu anggota Jepang itu meminta untuk apa dasar Indonesia untuk merdeka, lantas Pak Karno menyebutkan itu. Nah, yang namanya dasar itu kan apa ya, fondasi gitu ya, landasan gitu kan ya. Kalau misalnya kita analogikan seperti rumah, kan untuk bisa ada rumah kan harus ada fondasinya kan. Yes. Nah, untuk Indonesia bisa merdeka kita harus ada Pancasila kan gitu ya. Oke. Nah, itu di taraf dasar filosofinya. Nah, selanjutnya Pak Karno itu juga menyebutkan bahwasanya Pancasila itu enggak hanya sebagai dasar filosofi, tapi juga dalam bahasa Jerman itu kalau nggak salah itu Weltanschauung, atau dalam pengertian bahasa Indonesia itu pandangan hidup tentang dunia atau way of life. Nah, kenapa kok disebut begitu kan, pertanyaan berikutnya kan begitu kan? Karena kalau diasumsikan Pancasila ini sebagai sesuatu yang final, memang final secara esensi itu final, tapi keberadaannya atau eksistensinya Pancasila ini belum final. Karena lihat saja ya perdebatan politisi sampai saat ini kan masih di taraf Pancasila yang akhir-akhir ini tuh kontroversial tentang Pancasila bisa diubah itu. Nah, itu kan menandakan bahwasannya Pancasila ini belum final secara eksistensi, tapi secara esensinya ya sudah final menurut saya. Nah, kalau uraian tadi, uraian dari dasar filosofi terus pandangan hidup tentang dunia, kalau saya kerucutkan lagi mungkin pakai bahasa yang daki-daki itu begini. Tadi sudah daki sih Mas. Sudah daki ya, oke. Jadi sorry. Penjelasannya cukup panjang ya, Okay. dan itu menyangkut soal filsafat juga, dan ada beberapa istilah yang agak asing gitu ya dari bahasa Jerman juga. Terus tadi ada bahasa way of life, mungkin untuk makna gitu dari pandangan sampaian atau dari pendapat sampaian sendiri yang lebih untuk bisa difahami juga gitu ya Mas. Oke, karena yang namanya dasar kan berarti fondasinya. Jadi kan untuk kita bisa hidup sederhananya, untuk kita bisa hidup sampai saat ini, sampai mendirikan podcast, sampai kita bisa jadi mahasiswa, sampai kita bisa ngopi gitu kan, tidak lepas dari produk sejarah yang namanya Pancasila itu kan. Jadi saya maknai begini mungkin, Pancasila adalah wujud cinta kita sebagai bangsa Indonesia terhadap kehidupan. Bentuk gitu cinta sih. gitu Bentuk ya. cinta kita terhadap Bentuk cinta kehidupan. terhadap kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Siap. Nah, tadi di awal podcast kan kita udah
coba ya, Mas Fauzan udah mengatakan satu kata tentang Pancasila dan itu adalah kopi. Siap. Mungkin bisa dijelaskan gitu, Oke. kenapa sih Pancasila itu kopi? Oke. Apakah karena kalau dari pemahamanku ya, kalau kopi kan dia berarti dari gula, terus banyak bahan lah, dan juga melewati satu proses yang cukup panjang untuk akhirnya Oke. bisa diseduh seperti itu. Oke. Apakah sama gitu dengan mungkin bangsa Indonesia yang udah melewati perjalanan panjang sampai sekarang bisa merdeka, dan kemudian juga dengan keberagamannya? Apakah seperti itu mungkin, Mas? Atau ada penjelasan yang lebih Oke. detail lagi begitu? Sebenarnya ya masuk akal juga kalau dijelaskan seperti itu. Cuma Yes. menurut saya itu kan Pak Karno itu tidak hanya menyebutkan Pancasila kan. Beliau juga menyebutkan ada Trisila dan juga dikerucutkan lagi menjadi Ekasila. Ekasila itu artinya gotong royong. Nah, ketika kita meminum kopi kan biasanya, kebetulan saya kan suka minum kopi kan, biasanya Yeah. di warung gitu kan ya. Nah, orang yang minum kopi di warung itu kebanyakan orang-orang yang Pancasilais. Mengapa seperti itu? Orang-orang yang Pancasilais. Nah, oke, keterangannya begini. Meskipun biasanya kan ada orang yang pakaiannya sarungan, terus ada pakaian yang ala-ala barat gitu kan, celana levis, tapi mereka itu bersatu gitu loh, menikmati kopi dengan berdiskusi tanpa ada tanpa ada kesenjangan sosial atau apa ya, strata-strata gitu. iya beda gitu ya? Semua ya, sama-sama semua nikmati sama gitu. Jadi secara biasanya kan ada stereotip tentang anak yang sarungan berangkat ngopi gitu kan ya, katanya salah satunya itu orang yang berangkat ngopi tapi sarungan itu dia sok religius, sok alim gitu kan ya. Padahal enggak. Banyak dari mereka yang malahan itu sangat toleran. Karena secara psikologis itu kan kita mengasumsikan bahwa orang yang sarungan, orang yang kelompok biasanya itu di masjid, sholawatan, pengajian, itu berangkat ke kopi yang mana itu mayoritas kan orang-orang heterogen kan. Nah, artinya itu kan oh ya, ternyata mungkin saya asumsikan ya, orang yang ngopi itu mencintai pluralisme. Jadi pluralisme itu kan bentuk dari Pancasila. Jadi menurut itu begitu. Kenapa saya katakan itu Pancasila dalam bentuk satu kata itu kopi. Karena keberagaman kopi ya. Iya, keberagaman. Keberagaman karena kopi itu dinikmati secara sama, adil, sama rata Yes. oleh berbagai strata gitu ya. Yes, Enggak exactly. memedulikan strata itu. Nah, baik, jadi dari pembahasan soal makna dan juga penjelasan kopi tadi ya, Yeah. saya jadi berpikir gitu, bahwa memang Pancasila ini merupakan satu landasan untuk semua, khususnya masyarakat Indonesia ya, warga Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya tentu ada tidak langsung diterima begitu, Mas ya. Yes. Apalagi untuk pemahaman tentunya dari generasi milenial dan juga generasi baby boomer, generasi orang tua gitu ya, lansia. Itu tentu ada pemahaman yang berbeda begitu. Jadi kenapa dan apakah adanya perbedaan itu menunjukkan bahwa si Pancasila ini not valid gitu, enggak baik untuk Indonesia, or bagaimana gitu? Karena kan memang ada juga beberapa perdebatan soal bahwa Pancasila ini tidak sesuai seperti itu. Okay. Bagaimana, Mas? Kalau pertanyaannya itu perbedaan makna, saya bisa bilang ya bisa, makna itu bisa beda, tapi dasarnya nggak bisa. Misalnya kalau kan makna tadi kan saya maknai dengan kopi ya, Pancasila. Sekarang saya maknai sebagai makanan primer kita secara abstrak. Itu kan bisa kan? Makanan itu kan primer secara abstrak. Ya. Makanan kan fungsinya untuk menghidupkan fisiologis kita kan. Nah, tujuannya untuk kita bisa hidup. Nah, itu kan makanan biasanya kan makan nasi gitu kan ya. Nasi itu kan makanan primer kita. Nah, kalau itu kan secara konkret, secara nyata, tapi secara abstrak itu kan rasa kemanusiaan kita, rasa ketuhanan kita, rasa demokrasi kita, dan rasa sosialisme kita. Jadi ya mungkin kalau pertanyaannya apakah ada perbedaan makna, jelas berbeda. Bahkan kalau hanya dikategorikan pada anak-anak muda, bahkan anak-anak muda pun saya pasti yakin ada makna yang berbeda dari mereka. Per individu aja beda. Iya, gitu ya? Beda, nggak hanya orang tua saja. But it's not bukan menjadi
bukan fakta sih, satu hal yang membuat Pancasila ini menjadi tidak valid ya, bukan ya, itu tidak mempengaruhi sama sekali tidak. ya. Menurut saya tidak Mempengaruhi karena pada dasarnya untuk makna dari Pancasila sendiri sudah cukup mewakili dari bangsa Indonesia. Oke, I get it. Jadi sangat penjelasan yang menurut saya mungkin agak panjang dan juga butuh waktu ya untuk memahami. Tapi pada intinya adalah bahwa Pancasila ini memang satu landasan yang sudah cukup cocok gitu untuk bangsa Indonesia. Dan miris sih sebenarnya kalau kita lihat kenyataan yang ada sekarang ya Mas ya. Bukan judging bahwa kita langsung ngejudge bahwa memang ada ketidaksinkronan, tidak. Tapi kalau kita lihat ya untuk beberapa keadaan gitu sekarang, seperti yang terjadi di sosial media gitu, di mana a lot of hate speech lah ya sekarang tuh, banyak sekali ujaran kebencian dan memang di atas namakan sama kebebasan gitu. Kalau kita berpatokan lagi kepada sila Pancasila yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, mungkin kebebasan akan jadi beberapa orang melihat bahwa kebebasan itu adalah adil gitu ya. But apakah seperti itu Mas menurut sampean? Menurut saya kalau dimaknai kebebasan itu merujuk pada sila yang keempat sih. Mungkin iya, kalau di sila kedua itu kan sebenarnya kan humanisme kan, kemanusiaan kan ya. Kemanusiaan kan kita itu berbuat baik kepada manusia tanpa adanya pamrih. Sebenarnya itu intinya itu. Dan jangan deh nanti kalau lebih dalam lagi kan. Nah, kalau kebebasan itu kan sebenarnya kalau merujuk pada Trisila itu kan Pak Karno menyebutkan kita itu bukan pure demokrasi, tapi kita itu sosio demokrasi, yang artinya itu kebebasan tapi orientasinya pada keadilan sosial. Nanti kalau misalnya anak-anak muda itu di sosial media melontarkan hate speech, iya. Yes. Terus dia tidak berorientasi pada keadilan sosial, tidak berorientasi pada humanisme, ya berarti mereka sedang berada pada iklim liberalisme, bukan sosio liberalisme. Karena lebih ke paham kebebasan itu liberal gitu. Iya, kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak, tidak ada batasan. Padahal sebenarnya kalau kebebasan secara demokratis sendiri itu kan juga ada dibatasi sama kebebasan orang lain juga. Yes, gitu ya. Ya, oke. Tapi kalau kenyataannya seperti itu satu hal yang miris sekali ya sih kalau menurut sampean. Sangat miris sih. Sangat miris. Sangat ya? Miris karena apa ya? Kalau kita misalnya lihat sosial media itu kan yang lagi marah itu kan TikTok gitu kan ya. TikTok. Yes. Ya, yeah, TikTok. What happened with TikTok? TikTok itu kan apa ya? Secara algoritmatik itu kan menyediakan konten yang hanya orientasinya pada estetika. Selain estetika itu keindahan ya Mas. Yes. Yeah. Selain estetika itu mengundang apa ya? Mengundang perselisihan memang. Misalnya konten yang misalnya kan lanjut part 2 gitu kan. Lanjut part 2 itu kan seolah-olah kita distimulan untuk ini ada kelanjutannya nih. Disuruh menunggu dan akhirnya cuma habis menunggu aja. Dari gitu. Situ kan kemudian ada komentar-komentar di TikTok itu kan. Komentar di TikTok kan ada yang kocak, ada yang religius bahkan ya ada. Cuma kebanyakan kalau saya pribadi saya amati itu apa ya? Enggak ada rasa kemanusiaannya gitu loh. Mereka tuh berani hanya secara digital, secara non verbal gitu. Enggak. Secara verbal, bukan non verbal. Berarti kebanyakan yang ada untuk konten sekarang itu ya tidak ada sisi humanisme, dalam artian mereka mementingkan monetize ya, monetisasi. Yes. But jadi kalau kita lihat monetisasi seperti itu lebih kepada kapitalisme gitu. Nah, bisa jadi salah satu bentuknya gitu ya. Oke. Itu hal yang miris ya kalau kita bicara. Krusial ya. Kita komparasikan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kita lihat di sosial media sekarang kan memang
yang terjadi seperti itu, dan banyak memang dari kalangan yang terpelajar sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya kita sebagai mahasiswa nih, menurut sampean sendiri, apakah kenyataannya terjadi di lapangan itu memang kayak gitu atau tidak seperti itu kok? Masih ada juga nih mahasiswa-mahasiswa yang mereka bisa menghargai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila gitu. Tentunya masih. Meskipun kalau di sosial media ya kita nggak sepenuhnya bilang bahwa itu sarang non kemanusiaan itu nggak bisa. Misalnya kalau di dunia nyata sebagai mahasiswa kan mudahnya kan biasanya kan yang nggak secara kemanusiaan itu kan kerja kelompok. Misalnya kerja kelompok biasanya itu kan teman-teman mahasiswa. Kalau kerja kelompok itu kan kadang-kala itu ada yang egois, kadang ada yang nggak tahu bahwasanya tujuan dari dibentuknya kelompok itu untuk memudahkan mengerjakan tugas kan, itu kan intinya kan. Akan tapi yang terjadi kan kadang-kala misalnya kelompokan di sini tapi mereka nggak ikut, terus nggak ada kejelasan, nggak ada permusyawaratan, nggak ada demokratisasi ide di situ. Itu kan hal yang sudah merepresentasikan bahwa mereka itu bertolak belakang dari Pancasila. Nggak hanya humanisme saja, bertolak belakang dari Pancasila. Yes. Jadi selain yang ada di konten TikTok, ternyata kenyataannya pun juga begitu. Yes. Sekali lagi masih ada nggak sih mahasiswa nih yang menurut sampean ini bisa sebenarnya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, but mungkin mereka tidak menyadari bahwa itu adalah penerapan dari nilai Pancasila itu sendiri? Saya kira begitu sih. Ada kan, ya sebenarnya. Iya, sebenarnya ada. Kan kalau bicara gini, kamu tidak Pancasilais, itu kan kata yang sangat formalitas gitu. Dan kan menurutku sensitif juga sih kata-kata. Seakan kita paling Pancasila gitu. Misalkan kita sederhanakan, mbok yo kancane iki Dewangi, kan itu kan bentuk dari salah satu Pancasila gitu kan, yang ada di sila kedua itu kan. Nah, saya mau nambahi satu lagi sih, terkait kan tadi kalau contohnya kalau kerja kelompok itu kan di luar kelas kan, iya kan? Yes. Ada di dalam kelas, ada di luar kelas. Tapi yang paling inti itu kan ketika kita kuliah itu kan tujuannya untuk mencari ilmu kan, mencari ilmu. Nah, di dalam kelas ada dosen, ada mahasiswa kan. Nah, dosen kan tugasnya untuk menuntun kan, untuk menuntun. Akan tetapi teman-teman kadangkala, dan saya pun kadang ya mengalami sih, ketika diberi penjelasan itu kita gak mau bertanya gitu loh. Seakan-akan itu kita itu paham, atau kita itu gak berani tanya karena menganggap bahwa apa yang dikatakan dosen ya sudah benar gitu. Kadangkala kita gak mau menyanggah atau gak mau mendebat atau nggak mau bertanya kan, itu secara tersirat kan mengasumsikan bahwa kita itu bukan memanusiakan manusia, bukan memanusiakan dosen, tapi kita menuhankan dosen kan, kalau begitu kan. Seakan-akan dosen kan maha tahu, maha segalanya kan, kalau kita nggak mau bertanya. Padahal kan dosen ya biasanya di akhir perkuliahan itu memberi keterangan yang ingin bertanya siapa, tapi teman-teman kadang-kala kan nggak mau menjawab, entah itu ada ketidaktahuan di belakangnya nggak tahu. Tapi menurut saya teman-teman harus begitu sih. Kalau tujuannya, kalau mahasiswa tujuannya untuk mencari ilmu, kita harus bertanya di dosen. Berarti kalau tadi yang sama jelaskan itu kan kontra opini dari penerapan Pancasila dari segi mahasiswa gitu ya. Yes. Berarti apakah bisa dikatakan kalau dengan kita menggunakan kesempatan kita untuk bertanya, pada artinya itu juga sama dengan kita memanusiakan dosen, yang artinya adalah penerapan dari sila yang kedua juga. Yes. Gitu ya. Jadi betul. Lebih simpelnya gitu ya, kita juga harus menggunakan kesempatan kita untuk bertanya, dan memang karena untuk mencari pengetahuan it's okay gitu untuk bertanya ya. Yes. Dan juga gotong royong itu tadi ya yang aku agak line up tadi soal apa sih itu, kerja kelompok gitu ya. Kerja kelompok. Okay. Nice. Aku tuh agak tertarik gini, aku kan seorang K-popper juga ya. Jadi kadang kan ada omongan gitu bahwasanya K-popper itu tidak Pancasila, artinya tidak mencintai budaya yang ada di Indonesia. But apakah seperti itu pada kenyataannya menurut
Mas Fauzan? Oke. Pertanyaan yang sangat kompleks tapi ya saya usahakan jawabnya. Kalau kita tanya bahwasannya kita ini sekarang melenceng dari budaya apa, kan mestinya tanya begitu kan, budaya apa. Kalau misalkan budaya anti kemanusiaan, ya kita perlu meninggalkannya kan, budaya seperti itu kan. Budaya itu kan dalam pengertian etimologi kan hasil dari budidaya akal gitu kan ya. Nah, kalau misalnya K-popers itu misalnya orang yang mengikuti K-popers itu mengikuti Korean pop ya. Korean pop itu Baik. Diasumsikan sebagai masyarakat yang anti Pancasilais, itu kan not valid ya. Ya enggak, mana argumentasinya gitu loh. Mana dengan menyatakan hal seperti itu kan enggak ada apa ya, enggak ada alasan di belakangnya gitu. Kalau misalnya Korean style gitu atau mencintai produk luar negeri, kita kan hanya mencintainya, bukan mendukung secara, bukan apa ya bukan menuhankan secara lebih sehingga kita mengasimilasi budaya kita. Yang terpenting itu kan gini, kalau enaknya tuh begini, kita nggak apa-apa mengkonsumsi budaya luar negeri, akan tapi kita jangan sampai berpecah belah gitu, intinya tuh begitu. Persatuan gitu. Iya, persatuan, jangan sampai. Kalau yang saya pahami ya dari penjelasan sampean ini kayak bahwa budaya itu tidak letterlek, bahwa kalau kita bilang budaya Indonesia, tidak dia seperti ini, harus seperti ini, bukan bentuk yang kaku begitu ya kalau budaya. Pada artinya kalau kita suka Korean, terus ada juga yang suka Jepang gitu ya, wibu dan otaku dan lain-lain. Selama dia tidak menjelekkan atau mengunggulkan salah satu budaya, it's okay ya. Karena pada dasarnya kan ada di bagaimana dia memaknai dan implementasi ke kehidupan sehari-hari gitu ya. Kan itu hanya konsumsi sebagai pribadi, bukan secara sosiologis gitu kan. Oke. Ini perbincangan yang cukup panjang ya. Dan masih ada satu hal yang menurut saya menarik ya, dan mungkin ada di pikiran dari pemirsa Kakak Media juga. Soal generasi milenial or generasi Z ini kan terbiasa dengan yang namanya instan, terus teknologi. Pada akhirnya mau tidak mau ini kan berandil pada mental ya. Mentalnya akhirnya jadi seperti kepiting gitu. Kalau kita masak kepiting kan dia udah berapa menit gitu aja udah langsung merah kan. Dan pada akhirnya ada istilah dalam dunia psikologi terapan, ada mental kepiting sama mental strawberry. So dari Mas Fauzan sendiri, generasi Z yang diasumsikan dengan mental seperti itu, apakah masih bisa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila gitu? Masih bisa sih, masih bisa. Semuanya nggak ada yang nggak bisa gitu. Menurut saya gitu, karena kenapa sih kok disebut sebagai apa tadi, mental kepiting ya? Mental kepiting atau kalau Profesor Renal Kasali itu kan menyebutkan generasi strawberry itu kan ya? Yes. Sebenarnya itu kan intinya kalau saya baca secara sekilas itu mereka itu lemah dalam hal mengambil keputusan gitu. Misal contoh sederhananya kita kan nggak punya self efficacy. Yes. Kita misalnya contoh healing saja. Kalau kita sebagai mahasiswa lalu setelah UAS kita pengen aku healing lah, setelah UAS ini sumpek gitu kan ya, healing loh, itu kan hal yang kontradiktif, karena healing kan secara letternya kan dijelaskan sebagai penyembuh luka gitu kan ya. Iya enggak? Penyembuh berarti luka. Harusnya healing itu ada setelah ada luka gitu. Jadinya pakai gitu nanti. Ya, maksudnya begini. Kalau kita sebagai mahasiswa kebutuhannya adalah mencari ilmu pengetahuan dan UAS adalah kesempatan kita untuk menguji pengetahuan kita, harusnya kita membutuhkan itu, bukan mengasumsikan sebagai itu adalah penyakit kita yang kemudian secara tersirat kita pengen healing agar menghilangkan kesumpekan kita setelah UAS, kan hal yang kontradiktif. Itu menurut saya salah satu bentuk dari generasi strawberry atau kepiting itu tadi. Mereka tidak tahu
tujuannya nih kemana gitu loh. Dia itu menurut saya kalau misal bicara agak mundur itu, kita ini karena terpengaruh oleh algoritma budaya orang tua kita. Misalnya begini. Lingkungan berarti mempengaruhi ya? Yes. Ya. Lingkungan. Kan dulu kita itu nggak dikasih orang tua untuk dikasih kebebasan untuk memilih gitu kan ya. Kita selalu misal dari kecil, kamu nggak boleh makan es krim, kamu nggak boleh minum es, kamu nggak boleh main kayak gini, nggak boleh semuanya. Tapi orang tua nggak nyuruh untuk kenapa kamu milih dia gini. Tidak ada kesempatan untuk berpikir dan mencari alasan gitu. Tadi keputusannya tidak beralasan loh gitu. Ya, akhirnya itu kan menghasilkan budaya yang menurut saya tuh apa ya? Tidak memanusiakan manusia sih. Gitu sih. Tapi itu bisa dirubah Mas ya? Sangat bisa. Harusnya bisa gitu. Harusnya bisa ya. Ada juga tentang growth mindset juga, itu akan berpengaruh sih. Ya, salah satunya dengan podcast Kakak Media. Oke. Salah satunya dengan podcast Kakak Media ya. Bisa menambah pengetahuan gitu ya. Selain membaca, menulis, kritisisme ya, teman-teman harus nonton podcast di Kakak Media ini sih. Oke. Nice banget Mas Fauzan. Oke. Untuk penerapan nilai-nilai kan kita kan biasanya nih tipikal orang yang harus ada panutan gitu. Kita harus kayak siapa dulu gitu. Kalau Mas Fauzan sendiri ada role model gak sih? Wah ini. Sebelum kita ke pertanyaan pamungkas ya. Oke. Kalau bicara role model itu kan kita berangkat pada favoritisme kan atau fanatisme. Yes. Kalau menurut saya pribadi, kalau kita itu terlalu fanatisme atau favoritisme terhadap seseorang, kita itu kehilangan autentikasi diri kita, kehilangan keaslian diri kita gitu loh. Karena kita berpatokan pada role model tertentu. Everybody unik ya, setiap orang itu unik. Yes. Jadi menurut saya kalau memang dipaksakan harus ada role model siapa Pak? Harus ada role model, ada dua jawabannya. Yang pertama adalah kita yang akan datang. Oke. Dan yang kedua itu mungkin bapak pluralisme kita yang Gus biasa Dur disebut ya? Gus Dur gitu. Oke, nice sekali Gus Dur. Yes. Ini aku kira seorang role model untuk semua orang ya. Apalagi untuk orang-orang yang memahami tentang pluralisme dan toleransi. Yes. I think Gus Dur bakal lebih familiar dan sangat-sangat sempurna gitu, sosok yang sangat sempurna begitu. Baik, pertanyaan pamungkas pada podcast kali ini Mas. Sebagai sesama mahasiswa ya, sampai melihat fakta yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi sama mahasiswa, teman-teman mahasiswa kayak kita, harapan sampean nih tentang penerapan nilai-nilai mahasiswa di generasi milenial. Sebagai mahasiswa atau secara umum? Sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa ya. Harapan kepada sesama teman gitu, seperti apa? Oke. Harapan saya itu gimana ya? Gini, kita kan sebagai mahasiswa selain dianggap sebagai agent of agent of change ya, itu kan kita harus memandang ke depan, harus berpikir secara futuristik. Itu visioner ya? Iya, secara visioner. Sorry istilahnya agak. Ya bisa Mas ya Mas. Oke, lanjut Mas. Nah, kalau bicara harapan kan kita tidak bisa hidup tanpa adanya harapan kan. Harapan itu dalam filsafat biasanya disebut the ontology of the not yet, atau inti yang selalu mengundang kita. Inti itu kita buat sendiri. So that what apa yang sampean harapkan gitu? Wacana tentang Indonesia 2000 berapa itu? 2045 itu kan itu menjadi opportunity kita kan. Kesempatan kita untuk berbuat gitu ya. Iya. Terus kalau kita aslinya sih secara rasional kita nggak apa-apa, nggak perlu untuk mengabdi ke negara Indonesia. Secara rasional nggak perlu, tapi secara etis, secara kita itu hidup sampai sekarang itu tidak lepas dari produk sejarah, dari founding father kita, dari perumusan Pancasila itu kan harusnya kita secara etis. Oh iya, aku sebagai mahasiswa, sebagai orang yang punya identitas intelektualitas yang lebih dari yang lainnya, kita harus membawa perubahan besar, membawa inovatif kepada bangsa Indonesia gitu sih menurutku. Dan itu salah satu bentuk kecil dari mahasiswa sekarang itu ya podcast Kakak Media ini sih.
Oke, bentuknya adalah podcast kakak media. Yes. Jadi harapannya adalah lebih semangat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila ya tentunya. Dan juga kalau kita misalnya ada patokan, berarti patokannya adalah Indonesia Emas 2045 gitu. Oke. Setelah pertanyaan pamungkas, saya masih mau meyakinkan dulu brief reminder buat pemirsa kakak media. Masih dengan pertanyaannya sama di pertanyaan pertama tadi. Apakah masih sama, Mas? Makna atau kata Pancasila dalam satu kata. Pancasila dalam satu kata gitu, Mas. Tetap kopi, Mas. Tetap kopi sih, konsisten saya, tetap kopi. Jadi tetap kopi ya. Pancasila adalah kopi, di mana Pancasila memberikan keadilan, di mana semua bisa dan valid untuk menerapkan Pancasila. Oke. Baik, pemirsa kakak media, perbincangan kita kali ini berhenti sampai di sini. Tapi kalau nanti pemirsa menginginkan untuk berbincang lebih jauh dengan Mas Fauzan, bisa ya Mas ya? Ya, insya Allah bisa ditemui atau bersilaturahim di akun mana Mas, atau mungkin menemui langsung begitu? Menemui langsung saja. Oke, menemui langsung atau bisa juga lewat artikel-artikelnya Mas Fauzan gitu ya. Di Instagram ada. Instagramnya apa Mas? Zan_SJ. Oke. Mas Fauzan dari KPI semester 4, terima kasih untuk perbincangan. Sama-sama, terima kasih sudah yang dikasih sangat kesempatan. Keren ya, dan panjang dan bermakna dan daging sekali ya perbincangan kita kali ini. Semoga ya ada yang mau disampaikan Mas Fauzan? Sudah. Oke. Semoga apa yang kita bincangkan kali ini bisa membawa manfaat untuk pemirsa kakak media semuanya. Sampai bertemu di podcast edisi selanjutnya, tentu dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe akun kakak media, Media Kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.